Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Nah, di video hari ini saya ingin membahas dengan teman-teman, IHSG hari ini turun, tetapi harga saham nikel malah naik. Ada apa nih? Jadi hari ini kita melakukan analisa untuk saham Antam, Inco, dan HRUM. Karena juga banyak yang para penonton bertanya, apakah saham nikel ini masih kemahalan atau tidak? Coba kita lihat. Sekarang saya memberikan overview dulu ya, kenapa IHSG hari ini turun. Jadi saya memberikan dua link CNBC dan Okezone, berita yang menyebabkan harga saham rokok, AMSP dan gudang garam, begitu juga saham farmasi, IRA, KF dan INAF terjadi ARB. Ini mereka bukan cuma penurunan biasa ya, tetapi sampai auto reject bawah, berarti penurunan maksimal. Untuk para teman-teman yang kejebak ARB dari kelima saham ini, kalian boleh subscribe dan bookmark video ini ataupun channel ini. Jadi ini mengingatkan kalian supaya kalian tidak melakukan pembelian saham itu terburu-buru. Ikut berita, belum apa-apa, belum melakukan research, sudah langsung beli. Walaupun sudah kemahalan, juga ikutan beli. Jadi kalau kalian sudah ingin melakukan hal seperti itu, kembalilah ke video ini dan mengingatkan diri kalian bahwa kemungkinan untuk ARB itu sangat bisa terjadi untuk saham apapun ya. Sekarang kita lihat beritanya. Kalau kita lihat judul di CNBC, vaksin Pfizer makan korban, ini yang sebenarnya terjadi. Jadi pada saat vaksin Pfizer ini, gelombang pertama divaksinkan untuk di Inggris ya. Nah, terjadi alergi ke beberapa orang. Nah, dan ini dilaporkan sehingga sekaranglah muncul headline news seperti ini. Padahal tidak ada yang meninggal ya, cuma terjadi alergi. Nah, ini membuat sebuah sentimen yang tidak baik terhadap saham farmasi. Karena kemarin pas para investor membeli ya, atau mungkin para trader, mereka itu mengspekulasi untuk saham farmasi. Jadi harganya ini memang sebenarnya ketiga saham farmasi sudah sangat mahal, tetapi mereka masih melakukan speculating buy karena mempunyai persepsi di mana akan naik harganya terus ya. Tetapi yang terjadi adalah berita hari ini menghancurkan sentimen itu dan sekarang malah terjadi ARB. Nah, sekarang pada siang harinya muncullah berita gelombang kedua. Ini jam 12 siang ya, pas makan siang tadi. Harga rokok kian mahal karena cukai naik 12,5%. Nah, di video sebelumnya saya ada memberikan sebuah berita di mana ada isu ya. Mereka menjelaskan kalau ada isu kalau cukai rokok mungkin tidak jadi naik. Nah, sebenarnya itu kan waktu itu cuma isu. Saya sudah menjelaskan kalau mau trading di saham rokok harus mengkonfirmasi atau terkonfirm dulu apakah isu itu benar atau tidak. Nah, hari ini ternyata dikasih tahu nih cukai rokok akan naik. Nah, inilah yang mengakibatkan saham rokok amblas hari ini. Padahal kenaikan cukai rokok hanya terjadi pada SKM, yaitu sigaret kretek mesin ya. Sekian persen kalau Anda bisa lihat. Nah, kalau untuk SKT bagaimana? Sigaret kretek tangan. Itu sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa. Tarif cukainya tidak berubah. Dalam hal ini tidak dinaikkan. Jadi cukai untuk SKT tidak ada kenaikan ya. Nah, gudang garam ini akan kena dampak lebih parah karena gudang garam itu kan omsetnya besarnya di SKM. Sedangkan kalau Sampurna ya SKM-nya juga ada, tetapi tidak sebesar gudang garam. Nah, ini yang saya memberikan overview atau penjelasan kenapa hari ini IHSG turun dan kelima saham yang lagi sentimennya bagus tiba-tiba ARB semua. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan saham nikel. Oke, kita mulai dari fundamental Antam, Inco, dan Harum dulu ya. Dari sisi revenue pertama. Kalau kita lihat dari sisi omset, Antam ini paling besar dari ketiga perusahaan nikel. Di tahun 2019 kita lihat Antam membukukan 6T, 8T, 10T, dan 8T. Sedangkan Inco hanya 1T, 2, 3, dan 3,6. Kalau Harum paling kecil ya. Ini kita mengambil tahun 2019 karena 2019 omset nikel paling besar dibanding ketiga tahun terakhirnya. Dan untuk Harum di tahun 2018 mereka paling besar dan sedikit penurunan di tahun 2019. Dan tahun 2020 juga ada penurunan. Dan di omset mereka ini di sekitar 1T dan 900-an juta. Oke, jadi kalau dari segi omset paling besar itu Antam. Nah, tetapi kita sekarang lihat yang paling menarik adalah di net income. Kenapa saya bilang menarik? Jadi Antam ini walaupun mereka punya omset besar sekali ya, kita lihat tuh 6T sampai 10-an T ini. Di tahun 2019 akhir di kuartal keempat, mereka malah membukukan minus 367 miliar. Jadi net loss ya ini. Ini kita lihat dari net loss, negatif. Bagaimana dengan Inco? Inco juga di tahun 2019 mereka membukukan kerugian di kuartal 1 dan kuartal kedua. Padahal kalau kita lihat omset mereka ini triliunan. Nah, cuma Harum, HRUM ini, kita lihat ya, tahun 2019 1027 M, yaitu 1 triliunan ya.
kita lihat net income mereka malah positif. Jadi sepertinya Harum ini lebih efisien dalam mengelola perusahaan mereka ya. Karena walaupun revenue-nya tidak sebesar yang lain, tetapi mereka malah membukukan net profit. Nah, kita coba lihat dari sisi net income ya, setiap perusahaan apakah ada terjadi kenaikan. Kalau kita lihat di Antam, ini malah terjadi penurunannya dari 200 plus 200M menjadi negatif 300. Kalau kuartal kedua, ya ada sedikit peningkatan. Dan ke kuartal 3, peningkatan mereka malah cukup besar ya. Kalau kita lihat, nah sekarang yang kita tunggu adalah kuartal 4. Bagaimana dengan kuartal 4? Karena kuartal keempat di tahun 2019 Antam ini rugi sampai 367 miliar. Sekarang kalau Inco kita malah terjadi perbaikan atau pertumbuhan net income ya, dari negatif 287 ke 400M, minus 83 ke 286. Nah sekarang kita lihat di kuartal keempat, kita masih belum tahu. Bagaimana dengan Harum? Kalau Harum kita lihat ya di kuartal kedua, ini yang lumayan spektakuler, dari 88M menjadi 300M di kuartal kedua. Jadi ini ada peningkatan yang sangat besar untuk Harum. Nah, jadi walaupun omset mereka tidak sebesar yang lainnya, tapi Harum membukukan net profit yang cukup baik. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat dari sisi aset, sepertinya sekarang tahun 2020 Antam kalah dengan Inco ya dari segi aset. Kalau equity, Inco juga lebih besar. Nah, bagaimana di hutangnya? Hutangnya kita lihat Antam yang paling besar. Kalau total dari short term dan long term ada 11-an ya, 7,4. Dan Inco kecil ya hutangnya. Jadi ini perusahaan sangat bagus karena asetnya besar tetapi hutangnya kecil. Nah, begitu juga dengan HRUM. Mereka punya hutang tidak terlalu besar, cuma ratusan miliar. Lalu dari sisi PBV. Kalau PBV kita lihat paling mahal ada di Inco 1,66. Tidak beda jauh dengan ANTM 1,65 karena harga di tahun 2020 mereka memang melesat tinggi. Jadi dari sisi PBV sebenarnya mereka sudah meningkat atau cukup mahal ya. Kalau di HRUM masih di 1,28. Jadi tidak semahal dengan yang lainnya. Kalau dari sisi PBV, HRUM masih paling menarik ya untuk dikoleksi. Nah, kita lanjut. Sekarang ini adalah grafik Antam atau Aneka Tambang ya. Kita lihat ini adalah puncaknya mereka di tahun 2019 tanggal 16 Agustus di harga 1120. Sekarang ada di 1395. Mereka sudah ada di posisi all time high. Nah, sekarang kalian pasti bertanya, apakah masih layak dibeli? Hari ini Antam ada terjadi kenaikan 7,31%. Nah, sebelum saya mengatakan apakah masih layak atau tidak, kita lanjut dulu ke grafik berikutnya, grafik Inco. Kalau di Inco juga kita melihat terjadi all time high ya, sekarang sudah di 5.000, sebelumnya ada di 4.000 lebih ya, 4.300, 4.400 di tahun 2019 awal. Nah, sekarang Inco juga sudah menembus harga paling tertinggi mereka. Kalau dengan grafik HRUM, hari ini ada sedikit koreksi ya, 2%, tetapi HRUM belum menembus harga paling tinggi mereka, karena waktu itu di tahun 2018, mereka sempat bertransaksi di 3.490. Nah, oke. Dari sisi grafik kita sudah lihat harganya sudah ada gambaran ya. Sekarang kita dari Bandarmologi. Kalau dari Bandarmologi, kita lihat hari ini, saya ambil data di tanggal 10 Desember ya. Kita lihat Bandar mulai lepas. Benar. Jadi Bandar sudah mulai take profit. Nah, kalau kita lihat net sale-nya lebih besar dibanding net buy. Walaupun tidak terlalu banyak, tetapi kita bisa lihat Bandar melakukan take profit. Bagaimana dengan Inco atau Vel Indonesia? Ini kelihatan lebih kentara ya. Kalau Bandar melakukan take profit besar-besaran, ini 65 juta nih RX. Sedangkan top buy-nya CC cuma 29 juta. Jadi Bandar sudah melakukan take profit. Sekarang kalau HRUM kelihatannya masih sideways ya, karena tidak ada terjadi pergerakan Bandar. Masih stabil-stabil aja atau seimbang. Nah, kalau dari segi foreign, Antam ini masih dikoleksi teman-teman. Kalau kalian lihat di 2 minggu terakhir ya, ini beberapa hari terakhir ini sampai kalau kita lihat 148 juta di tanggal 2 Desember ini pembelian dari foreign ya, atau foreign inflow sangat besar dan terus terjadi net buy oleh foreign. Kalau Inco dari tanggal 13 November mereka terjadi pembelian beruntun. Nah, kalau dari sisi foreign Bandarmologi HRUM, kita lihat asing mulai lepas atau take profit dari saham Harum ini ya. Jadi untuk Bandarmologi Harum saya merasa ini kurang bagus karena sudah mulai dilepas asing. Nah, sekarang ada apa dengan nikel ya? Tadi kita lihat awal-awal IHSG amblas, rokok sudah amblas sampai ARB. Nah, farmasi juga ikut amblas sampai ARB. Nah, saya ingin berbagi kenapa nikel?
Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka pikiran teman-teman ya. Kenapa kita harus investasi di saham nikel? Ini adalah link yang saya ambil dari Kompas, Liputan 6, Tempo, dan saya memberikan video juga ya, nanti akan saya perlihatkan. Kita lihat satu-satu. Oke, jadi ini berita pertama ya. Baca headlines-nya, pembangunan pabrik baterai Tesla di Indonesia segera dimulai. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Tesla itu akan membangun pabrik. Mereka akan membangun pabrik baterai di Indonesia. Karena mereka tahu, si Elon Musk ya, yang CEO-nya Tesla, kalau nikel di Indonesia ini sangat banyak reserve-nya atau cadangan nikelnya. Jadi membuat pabrik di Indonesia ini sebenarnya pilihan yang tepat karena mereka dapat menekan cost. Tetapi bagi kalian yang tidak tahu apa itu Tesla, perusahaan apa sih? Tesla itu perusahaan mobil listrik ya di Amerika yang sangat terkenal sekarang. Nanti saya akan menjelaskan lagi. Kita lanjut ke berikutnya. Jadi di berita hari ini, Tesla Model X adopsi fitur autopilot. Bisa nyetir sendiri nih. Nah, jadi selain dia itu mobil listrik, Tesla ini tahu nggak kalian? Bisa menyetir secara autopilot. Artinya mobilnya bisa jalan sendiri. Jadi Tesla ini luar biasa sekali ya. Dia bukan cuma berjalan menggunakan tenaga listrik, tetapi dia juga bisa autopilot. Ada komputernya di dalam istilahnya. Oke, kalau berita berikutnya, ini bukan tentang Tesla ya, tetapi dengan mobil listrik Cina, NIO namanya. Nah, jadi NIO ini seperti Tesla ya, istilahnya dia ini mobil listrik, jadi dia nggak perlu bensin lagi. Jadi NIO ini sebenarnya konsep dari China, di mana mereka mencoba untuk menyaingi pasarnya Tesla. Dan kalau kalian tahu, NIO ini sekarang pangsa pasarnya itu lebih besar daripada Tesla. Jadi China tidak mau tinggal diam saja nih, biarkan Amerika mendominasikan mobil listrik, tetapi mereka juga inovatif untuk membuat mobil listriknya sendiri bernama NIO. Dan NIO ini menggunakan baterai listrik juga untuk menjalankan mobilnya. Nah, jadi inilah yang mengapa akhir-akhir ini saham nikel menjadi sangat bagus ya untuk diinvestasikan. Nah, ini karena investasi di perusahaan nikel sangat menjanjikan. Bayangin, sekarang pabrik Tesla sudah mau masuk ke Indonesia. Lalu Cina juga membuat mobil listrik yang dalam kuantitas sangat besar, dan sekarang kebutuhan untuk membuat baterai ini di mana bahan bakunya adalah nikel juga sangat diperlukan, sehingga sebenarnya kebutuhan nikel ini akan semakin meningkat. Lalu teman-teman tahu nggak, ini adalah saham Tesla. Kalau kalian lihat ya, bagi kalian yang membeli Tesla tahun 2019, ini sudah naik sebesar 800%. Nah, kalau kalian lihat, begitulah persepsi tentang Tesla ini ya. Orang sangat percaya dengan bisnis model Tesla, di mana mereka percaya ke depannya itu mobil akan semua menjadi mobil listrik. Nah, bayangin dari 2019 sampai 2020 sekarang kenaikan Tesla sudah 800%. Baru lihat Tesla 800% ya, sekarang kalian lihat bagaimana dengan saham NIO. Jadi kalau kalian masukin ke saham NIO, kalian sudah mendapatkan keuntungan sebesar 1000%. Ya kan? Ini artinya apa? Ini artinya market sudah mulai mencoba untuk shifting ke mobil-mobil listrik. Karena mobil listrik ini memang sangat menjanjikan ya. Kita sudah tidak perlu menggunakan bensin dan harga jadi semakin murah. Nah, jadi memang bangsa pasarnya sudah mulai shifting ke mobil listrik. Nah, saya ingin membagikan sebuah cuplikan. Ini adalah video mengenai Tesla yang bisa berjalan sendiri ya. Saya coba play sebentar supaya kalian tahu mobil ini di Amerika yang namanya Tesla sudah bisa kendaraan diri sendiri tanpa harus dipegang. Ini lihat ya, tangannya tidak dipegang sama sekali dan dia sudah bisa mengikuti jalan, bahkan masuk ke dalam tol. Ini sama sekali tidak dipegang loh ya teman-teman. Luar biasa sekali kan? Nah, makanya ini adalah bisnis masa depan. Kalau kalian yang belum mempelajari tentang mobil listrik ataupun mobil yang bisa mengendalikan diri sendiri, kalian boleh baca-baca mengenai Tesla. Oke, kalian pasti bertanya, apa sih hubungannya dengan informasi yang barusan saya jelaskan? Nah, grafik ini akan menjelaskan semuanya. Pertanyaan-pertanyaan akan semua terjawab. Kalian lihat ya, cadangan nikel Indonesia itu terbesar di dunia. Nah, kita lihat Indonesia sendiri, cadangan nikelnya ini berapa kali lipat dari Tiongkok ya. Tiongkok cuma 3,2, yang dimana Tiongkok ini memproduksi mobil listrik sangat besar, tetapi reserve mereka atau cadangan nikel mereka sangat kecil dibanding dengan Indonesia. Ini artinya apa? Di saat Amerika sudah mulai mencetak banyak sekali mobil-mobil listrik, kebutuhan baterai akan semakin meningkat. Begitu juga dengan China. Kebutuhan mereka untuk baterai mobil juga semakin banyak. Lalu bagaimana cara mereka mendapatkan bahan baku nikel ini? Ya, mereka import dari Indonesia. Itulah jawabannya. Ini kenapa Indonesia punya saham nikel semuanya jadi naik. Karena sudah ada sentimen di mana perusahaan-perusahaan yang ada di China, yaitu yang memproduksi NIO, begitu juga Tesla yang ada di Amerika, mereka ingin mencari nikel untuk
membuat baterai mobil mereka. Sehingga untuk beberapa tahun ke depan, apalagi di saat mobil-mobil listrik sudah mulai normal ya, artinya sudah mulai merata di jalan, kita bisa melihat kebutuhan nikel itu sangat meningkat, dan di saat itulah harga semua saham nikel pasti akan naik. Jadi bagi para investor, ini perusahaan nikel masih sangat menjanjikan ya untuk diinvestasikan. Nah, sekarang kita harus bagaimana sebagai investor? Kalau kita lihat dari sisi bandar lokal, hari ini melakukan aksi TP ya. Banyak bandar yang sudah melakukan net sale, di mana mereka merasa mungkin harganya sudah cukup bagus untuk dilakukan take profit. Dan ingat, ini kan Desember, banyak yang melakukan take profit untuk para fund manager. Tetapi ingat, sisi foreign untuk Antam dan Inco, mereka melakukan akumulasi buy. Ya, jadi saham-sahamnya ini masih terus dibeli oleh asing, dan asing masih sangat percaya akan nikel, karena saat nanti Tesla sudah masuk, bisa saja ya melonjak seperti saham Tesla ataupun saham NIO. Walaupun sudah all time high atau harga tertinggi ya, tetapi masih ada kemungkinan kalau 5 tahun ke depan harga nikel kita tidak bisa dapat dengan harga semurah ini, karena di saat nikel sudah dibutuhkan untuk menghidupkan semua baterai mobil ya, itu harga nikel itu pasti melayang. Nah, mobil listrik ini semakin banyak, kebutuhan baterai untuk mobil listrik juga semakin meningkat, nikel semakin dibutuhkan. Nah, kita tahu ya dengan hukum demand dan supply, kalau permintaan semakin tinggi, harga akan semakin naik. Nah, itu juga kenapa banyak asing mulai melakukan investasi ke perusahaan nikel di Indonesia, karena mereka tahu cadangan nikel di Indonesia itu nomor 1 di dunia. Nah, walaupun masa depan nikel ini masih sangat cerah ya ke depannya, nah tetapi masih ada kemungkinan untuk para bandar melakukan take profit dalam waktu jangka pendek ini, karena kenaikan harga nikel memang sangat drastis ya, eksponensial kenaikannya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk para bandar atau fund manager untuk melakukan take profit, sehingga harganya mungkin akan terjadi koreksi dalam waktu dekat ini. Nah, jadi untuk AG Invest kami akan melakukan strategi averaging down ya. Kita akan membeli perlahan-lahan. Kalau harganya semakin menurun, kita akan menambah posisi. Tetapi dalam waktu dekat, kita akan menunggu terjadinya koreksi, karena kalau kita lihat ya, grafik sudah naik sangat drastis, jadi kemungkinan untuk koreksi juga cukup besar. Nah, entry point yang baik adalah di saat terjadinya koreksi, bukan di saat mahal-mahalnya. Jadi bersabar ya para investor. Nah, ingat ya, kembali lagi ini ke strategi masing-masing investor ya. Oke, sekian dulu ya video hari ini. Kita sudah melihat prospek kedepannya nikel itu seperti apa. Jadi bagi para investor yang ingin melakukan investasi di saham nikel, sebenarnya memang sangat baik ya prospek kedepannya. Tetapi ingat, dalam waktu dekat akan mungkin terjadi koreksi yang cukup dalam, karena harga nikel memang sudah terjadi kenaikan secara eksponensial, sehingga terjadinya technical correction itu umum ya. Nah, para investor yang masih nonton video ini sampai sini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update-update dan terbaru mengenai saham. Dan kalian boleh meninggalkan komen di bawah untuk menanyakan apapun mengenai saham, dan saya akan membahasnya. Oke, jadi sampai di sini ya. Let's begin our journey to become a great investor. Happy investing.